subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak kelas 4 di pembelajaran tematik kelas 4 tema 5 pahlawanku. Subtema 3 sikap kepahlawanan pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak kita masuk ke subtema 3 ya, sikap kepahlawanan. Nah, ini anak-anak di depan sini Bapak tampilkan salah satu pahlawan nasional, Bapak Proklamator Indonesia dan juga Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Kalian sudah mengenalnya bukan? Ya. Baik, kita mulai ya pembelajarannya. Ya, ini masih cover buku tema 5 pahlawanku. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mempresentasikan sikap kepahlawanan sebagai peninggalan sikap kepahlawanan raja-raja di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya. Lalu yang kedua, siswa dapat membuat percobaan dengan cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Lalu yang ketiga, siswa dapat menganalisis masalah yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita kali ini di tema 5 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Ya, oh ya maaf, ini ada tujuan terakhir, siswa dapat menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kelewat anak-anak ya, mohon maaf. Ya, kita masuk ke pembelajaran pertama, subtema 3 sikap kepahlawanan. Indonesia mempunyai banyak pahlawan nasional anak-anak dari Sabang sampai Merauke. Ya, semua berjuang ya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Ya, banyak sekali anak-anak ya, dari kerajaan Hindu, Buddha, serta Islam. Apa yang mereka perjuangkan? Ya, tentunya mereka berjuang agar tanah air kita tidak dijajah oleh para penjajah Belanda maupun Jepang, dan juga mempertahankan hak-hak ya, hak-hak para warga negara masyarakat Indonesia. Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Tentunya para pahlawan ini mempunyai sikap yang gagah, berani, pantang menyerang, rela berkorban, hidup dan mati. Ya, itulah sikap-sikap kepahlawanan yang mereka miliki. Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Nah, bagaimanakah sikap kepahlawanan itu anak-anak? Ya, sekarang kita baca teks ini anak-anak. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara kita, ya, Republik Indonesia. Setiap negara pasti mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan dan pantang menyerah. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, benda, tetapi juga jiwa raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan, merdeka anak-anak ya, dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Nah, berkat perjuangan para pahlawan ini, banyak sekali yang telah kita nikmati anak-anak ya.
kita tidak susah berangkat ke sekolah, kita tidak susah memperoleh sesuatu atau benda yang kita inginkan. Pokoknya kita semua sekarang sudah merdeka dari penjajahan Belanda ataupun Jepang. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Bagaimana perjuangan mereka? Nah, sikap apa yang mereka miliki? Bagaimana strategi mereka dalam berjuang? Strategi itu cara-cara, anak-anak. Setiap pahlawan mempunyai cara tersendiri dalam berjuang ya. Ada yang caranya langsung bertemu dengan para penjajah, ada juga yang melalui taktik berperang, ada juga yang melalui dengan bermusyawarah. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Ayo mengamati. Berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajahan. Ya, amati gambar berikut anak-anak. Ini ada peta Indonesia, ada peta Sumatera, Kalimantan, Jawa, ada Maluku, ada juga Irian Jaya. Nah, kita lihat anak-anak yang berwarna merah ini, kita di Pulau Sumatera, anak-anak ya. Di Pulau Sumatera ini ada pahlawan Cut Nyakdin dari Aceh. Beliau memperjuangkan rakyat Aceh ya dari penjajahan Belanda, anak-anak ya. Cut Nyakdin. Lalu ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Ini juga masih di Sumatera, anak-anak ya. Jadi di Sumatera ini ada dua pahlawan yang terkenal yang patut kita banggakan dan patut kita tiru sikap kepahlawanannya, yaitu Cut Nyakdin dan Sisingamangaraja. Lalu dari Jawa ada Dewi Sartika dari Jawa Barat, anak-anak ya. Dari Jawa ini lihat yang warna kuning di bawah. Lalu ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Ini dua pahlawan nasional yang terkenal, anak-anak ya. Dewi Sartika dari Jawa Barat dan Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Lalu ada lagi di Kalimantan, anak-anak. Nah, ini di atas Kalimantan. Itu ada pahlawan nasional yang terkenal, yaitu Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pangeran Antasari. Lalu di sini ada pulau kecil, anak-anak. Itu Maluku. Maluku ada Patimura. Ya, Patimura sudah kita bahas kemarin di subtema 2. Kapiten Patimura, anak-anak ya, pahlawan nasional dari Maluku. Lalu dari Irian Jaya ya ada Silas Papare, itu dari Papua. Beliau juga masuk ke dalam pahlawan nasional. Itulah anak-anak beberapa pahlawan nasional dari beberapa provinsi. Sebenarnya masih banyak lagi anak-anak. Ini hanya ditampilkan sekilas saja pahlawan nasional dari Sabang sampai Merauke ya. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut sehingga mereka disebut sebagai pahlawan nasional? Apa saja anak-anak? Ya, tentunya mereka telah berjuang dalam memerdekakan negara kita, memerdekakan bangsa Indonesia atau memerdekakan masyarakat Indonesia dari penjajahan. Ya, anak-anak, sehingga mereka disebut sebagai pahlawan nasional. Bahkan tak sedikit pun yang gugur ya, anak-anak, ditangkap oleh penjajah, lalu ada yang mati di tiang gantungan, bahkan ada yang diasingkan, bahkan ada yang dibunuh setelah mereka tertangkap, anak-anak. Itulah pengorbanan para pahlawan nasional. Ayo mencoba. Bacalah teks berikut dalam hati. Nah, ini ada apa gambaran anak?
gambar mobil, ya, mobil zaman dahulu. Mobil ini mobil mewah di zamannya anak-anak ya. Mobil Bung Tomo, merek mobilnya adalah Opel Capitan. Tahun pembuatannya 1956. Nomor mesinnya ada, ternyata mobil ini buatan Jerman anak-anak ya. Buatan Jerman lalu dibeli di Indonesia. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah Bung Tomo pantas dijuluki sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah sebuah mobil. Ya, mobil Opel, ya, ini mobil mewah. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Capitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Mobilnya bagus anak-anak ya. Ya, sekarang mobilnya ada di museum anak-anak, tidak bisa keluar di jalanan, ya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Apakah kaca spion itu anak-anak? Ya, kaca spion adalah kaca yang digunakan oleh para driver atau para supir untuk melihat keadaan mobil di samping kanan, di samping kiri, ataupun keadaan mobil di belakang. Bagaimana jika tidak ada kaca spion? Tentunya jika tidak ada kaca spion, para supir ini para supir akan mengalami kesulitan dalam mengamati mobil-mobil yang ada di samping kanan kiri dan di belakangnya. Dengan adanya kaca spion ini, kegiatan para supir agak sedikit terbantu anak-anak. Ya, agak sedikit terbantu dengan bantuan spion ini. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Kacanya hanya satu, biasa di tengah anak-anak ya. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Ya, bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang merupakan cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Ya, anak-anak. Biasanya cermin ini ada yang spion ini ada yang memakai cermin datar, ada juga yang memakai cermin cembung. Nah, sedangkan bagian lampunya, lampu mobil bagian depan anak-anak, itu baru ya bagian dalamnya itu memakai cermin cekung. Tetapi bagian luarnya memakai cermin cembung. Ya, nanti kita akan bahas ya bagaimana sifat-sifat cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ya, sifat-sifatnya bagaimana. Sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan peralatan berikut. Nah, apa sih peralatannya? Cermin cembung, bagian cembung sendok atau spion. Nah, bagian sendok kita coba pakai sendok. Itu kita bisa praktek bagaimanakah sifat-sifat cermin cembung. Cermin cekung bisa juga memakai sendok, tetapi yang bagian dalam, bagian cekungnya sendok itu bisa kita gunakan sebagai cermin cekung. Lalu cermin datar, ya, cermin datar itu cermin yang biasa kita pakai di rumah-rumah anak-anak ya. Tentu kalian sudah pernah memakainya. Lihatlah bayangan pada tiap cermin. Lalu tulislah bayangan yang dihasilkan. Nah, jika cermin cembung, bagaimana bayangannya? Jika cermin cekung, bagaimana bayangannya? Jika cermin datar, bagaimana bayangannya? Ya, nama cermin. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar bagaimanakah bayangan yang dihasilkan? Ya, cermin datar maya tidak berbentuk, bayangannya tegak, ya, sama besar, sama persis dengan
kita anak-anak ya. Sama besar persis dengan kita. Tidak mungkin kitanya kecil lalu cerminnya besar. Atau kebalikannya, orangnya besar lalu di cermin kecil. Nah, itu tidak pada cermin datar ini anak-anak ya. Kita sama besar bayangan yang dihasilkan. Lalu bagaimana dengan cermin cekung? Atau kalian yang sudah pernah praktek itu bagian dalam sendok anak-anak ya. Ya, bayangannya maya tidak berbentuk tegak ya. Lalu diperbesar bayangannya tetapi terbalik anak-anak ya. Terbalik jika kita memakai cermin cekung, mungkin kepala kita akan berada di bawah ya. Lalu badan kita akan berada di atas. Coba Nana praktekkan saja memakai sendok yang cekung ya. Baik, selanjutnya ada cermin cembung. Bagaimanakah bayang dihasilkan? Maya tidak berbentuk tegak, tetapi diperkecil anak-anak ya. Cermin cembung ini diperkecil bayangannya. Itulah anak-anak 3 macam jenis cermin dan bayangan yang dihasilkan. Baik anak, kita masuk ke penilaian pembelajaran 1. Ada soal anak nomor 1, pahlawan nasional adalah titik-titik. Apakah pahlawan nasional itu? Kedua, tuliskan 2 nama pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera atau Provinsi Sumatera. Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Dari Sumatera ada siapa. Lalu yang ketiga, mengapa Bung Tomo pantas dijuluki pahlawan nasional? Mengapa Nana? Nanti jawabannya karena ya. Lalu nomor 4, apakah alat yang dipakai untuk melihat kendaraan di belakangnya? Ya, alat yang dipakai untuk melihat kendaraan di belakangnya. Dipakai para driver atau para supir. Namanya apa? Nana, ini ada gambarnya di sini ya. Yang berwarna kuning. Apakah itu namanya? Yang kelima, tuliskan 3 macam jenis cermin. Nah, itulah anak-anak penilaian pembelajaran 1 dari 1 sampai 5 yang harus kalian tulis dan kalian kerjakan dan nanti akan dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2, masih di subtema 3, sikap kepahlawanan. Nah, kamu telah belajar tentang sikap kepahlawanan. Sikap-sikap tersebut telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Ayo kita pelajari. Nah, ternyata sikap kepahlawanan itu sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Ya, sikap apa sajakah itu? Ya. Setelah kamu mempelajari sikap kepahlawanan, tentunya kamu merasa bangga terhadap mereka. Tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang sudah kamu pelajari. Ayo menulis. Di sini ada 2 pahlawan nasional. Siapakah mereka anak-anak? Yang paling atas, Pangeran Diponegoro dan juga Kapiten Patimura. Ya. Sikap kepahlawanan apa saja? Ya, kita bisa menulis membantu teman. Ya. Termasuk sikap kepahlawanan anak-anak ya. Lanjutnya apa lagi? Menolong teman. Ya, jika ada teman yang jatuh ya atau sedang bermain lalu terluka, kita bisa menolongnya. Itulah sikap-sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Menolong teman, membantu teman yang kesusahan. Lalu ada lagi anak-anak, ya, memberi bantuan. Jika ada teman yang tidak atau memerlukan bantuan kita, maka kita bisa membantunya. Lalu apa lagi? Ya, termasuk bekerja bakti. Ya, membersihkan solokan atau membersihkan lingkungan di sekitar kita. Itulah beberapa sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, anak-anak ayo berdiskusi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah sikap mereka sudah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama, menyumbang untuk korban bencana alam. Ya, menyumbang untuk korban bencana alam. Apakah sudah sesuai dengan Pancasila? Ya, betul anak-anak ya. Menyumbang korban bencana alam termasuk nilai Pancasila karena mereka saling membantu anak-anak ya. Orang-orang yang kesusahan. Lalu ada kerja bakti ya. Kerja bakti juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, bergotong royong anak-anak ya dengan teman-teman atau dengan ibu bapak. Lalu meminta maaf kepada teman ya, itu juga sama, termasuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila ya. Jika kita salah, kita harus berani meminta maaf kepada teman ya, harus meminta maaf. Dan kita yang diberi maaf atau yang minta maaf harus saling memaafkan anak-anaknya. Nah, berkat perjuangan para pahlawan, Indonesia mencapai kemerdekaannya. Coba bayangkan seandainya para pahlawan tidak berjuang. Mereka diam saja, mereka bermalas-malasan di rumah. Apa yang akan terjadi? Tentunya mungkin sampai sekarang kita masih belum merdeka anak-anak ya. Belum merdeka, masih dijajah. Nah, sekarang karena kita sudah merdeka, mari kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya, lagu Hari Merdeka, ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu Hari Merdeka sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Nyanyian secara berkelompok dengan temanmu. Hari Merdeka termasuk lagu wajib nasional. Tumpah darah yang sudah dikorbankan oleh para pahlawan dan rakyat Indonesia dalam upaya memerdekakan bangsa Indonesia berbuah manis. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari jeratan penjajah dan berdiri sebagai negara yang mandiri. Tanggal berapa Nana kita merdeka? Ya, 17 Agustus 1945. Walaupun kita sekarang bukan bulan Agustus, tidak ada salahnya Nana kita menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Oke, lagu Hari Merdeka ini ciptaan H. Mutahar ya, ciptaan H. Mutahar. Siap nyanyi anak-anak? Ya, lagu ini dinyanyikan harus dengan semangat anak-anak ya. Semangat karena kita merdeka. Siap? Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Nah, itulah anak-anak ya, kurang lebih lagu tentang Hari Merdeka. Tentunya kalian sering menyanyikannya pada bulan Agustus anak-anak ya. Anak-anak kita masuk ke penilaian pembelajaran 2 ya anak-anak. Nomor 1, tuliskan 2 contoh sikap kepahlawanan. Apa sajakah itu contohnya? Yang kedua, apakah menyumbang untuk korban bencana alam dan kerja bakti termasuk sesuai nilai-nilai Pancasila? Sesuai tidak? Yang ketiga, siapakah pencipta lagu Hari Merdeka? Tadi sudah Bapak jelaskan ya siapa penciptanya. Lalu yang keempat, pada tanggal berapakah kita memperingati hari kemerdekaan kita
Republik Indonesia. Tanggal berapa? Bulan apa? Yang kelima, anak-anak biasanya pada bulan Agustus itu banyak perlombaan yang diadakan oleh masyarakat sekitar. Nah, perlombaan apa sajakah yang biasa dilakukan pada saat bulan Agustus? Anak-anak biasanya walaupun tidak mengikutinya, paling tidak melihatnya. Nah, perlombaan apa saja ya? Kalian tulis minimal 3 ya. Baik anak, itulah penilaian pembelajaran 2 dari 1 sampai 5 yang harus kalian tulis dan kalian kerjakan, dan nanti akan dinilai dan diperiksa oleh bapak atau ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Baik anak, pembelajaran tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 1 dan 2 telah selesai. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.